Tahukah kalian kalau Najimi dari anime Komi-san tidak mempunyai gender yang jelas, apakah dia laki-laki atau perempuan? Justru kalau kalian cek di wiki fandom, gender Najimi ditulis sebagai Najimi. Kok bisa gitu? Nah, di konten ini bakal gue coba jelaskan kenapa bisa begitu. Tapi sebelum mulai, biar gue disclaimer dulu kalau topik tentang Najimi ini bakal bersinggungan dengan topik tentang LGBT. Dan gue pribadi sama sekali tidak mendukung hal ini. Cuma bukan berarti nggak bisa dibahas kan? So, mohon pengertiannya. Halo para pendengar, buat kalian yang sudah nonton anime Komi-san, pasti familiar dengan karakter bernama Osana Najimi yang adalah teman sekelas Komi-san. Sesuai dengan namanya yaitu Osana Najimi yang berarti teman masa kecil, Najimi adalah seseorang yang mempunyai banyak sekali teman masa kecil di mana-mana dan dia sangat mudah bergaul dengan orang lain. Saking akrabnya dia dengan orang lain, sampai-sampai tidak ada satupun orang yang peduli apakah Najimi perempuan atau laki-laki. Kecuali satu orang yaitu Tadano yang sempat kaget ketika ngelihat Najimi menggunakan rok. Padahal terakhir kali Tadano lihat Najimi menggunakan pakaian laki-laki. Nah, karena hal ini, gender Najimi benar-benar jadi sesuatu yang misterius. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Oke, sebelum gua masuk lebih jauh, kalian perlu tahu dulu apa bedanya gender dengan gender adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan karakteristik seseorang, apakah dia feminim atau maskulin. Nah, laki-laki dan perempuan atau cowok dan cewek merupakan istilah dalam gender. Makanya kata transgender digunakan untuk menyebutkan laki-laki yang berpenampilan atau bersikap seperti perempuan dan juga sebaliknya. Sedangkan adalah sebutan untuk alat kelamin. Makanya kalau ada perempuan yang melakukan operasi dan mengganti kelaminnya menjadi laki-laki, dia bakalan disebut sebagai dan begitu pula sebaliknya. Nah, kalau kita tarik ke kasusnya Najimi ini, kata gender merefer ke identitas Najimi, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan bukan merefer ke alat kelaminnya. Kalau kita lihat seragam sekolahnya, Najimi menggunakan rok sama seperti siswa perempuan yang lain, tapi dia juga menggunakan dasi panjang sama seperti siswa laki-laki. Padahal siswa perempuan harusnya menggunakan dasi kupu-kupu. Najimi juga sering terlihat berkumpul bersama para gadis, salah satu contohnya ketika festival budaya, dan dia bersama para gadis ikut membuat onigiri. Bahkan Najimi juga ikut menggunakan seragam maid bersama para gadis di kelasnya. Tapi ketika festival kembang api, Najimi malah menggunakan model kimono yang biasanya digunakan oleh laki-laki. Jadi kalau berdasarkan pakaian, gender Najimi sama sekali tidak bisa ditebak. Terkadang dia berpakaian seperti perempuan dan terkadang juga dia menggunakan pakaian laki-laki. Kalau dari penyebutan, Najimi sering menyebut dirinya sebagai boku yang biasanya digunakan oleh anak laki-laki untuk menyebut dirinya sendiri. Tapi kata boku juga bisa digunakan oleh perempuan tomboy atau perempuan yang gak begitu paham dengan norma sosial. Nah, masalahnya, Najimi kalau jadi perempuan, dia lebih cocok jadi perempuan tomboy dibandingkan perempuan yang feminim. Jadi penyebutan boku masih belum cukup untuk mengidentifikasi gender Najimi. Selain itu, Najimi juga sering dipanggil sebagai kare atau kanojo oleh teman-temannya, di mana kata kare digunakan untuk menyebutkan laki-laki atau kalau dalam bahasa Inggris berarti he. Sedangkan kata kanojo digunakan untuk menyebutkan perempuan atau kalau dalam bahasa Inggris adalah she. Jadi teman-temannya sendiri tidak yakin apakah Najimi perempuan atau laki-laki. Najimi juga tidak bisa dikategorikan sebagai trap karena karakter trap lebih seperti transgender, di mana dia sudah jelas adalah karakter cowok tapi berpenampilan seperti cewek dan juga sebaliknya. Salah satu contohnya adalah karakter Totsuka dari anime Oregairu. Lalu kalau begitu, bagaimana cara kita mengelompokkan gendernya Najimi? Nah, disinilah muncul istilah non-binary gender atau biasa disebut gender queer, di mana kata binary berarti dua, yaitu perempuan atau laki-laki, sama seperti binary option, yang mana kita hanya diberi dua pilihan yaitu up atau down. Jadi istilah non-binary gender berarti sebutan untuk seseorang yang merasa identitas gendernya tidak hanya sebatas dua opsi saja, yaitu perempuan ataupun laki-laki. Nah, karena mereka tidak mau diidentifikasikan sebagai laki-laki ataupun perempuan, makanya mereka membuat identitas gendernya masing-masing. Ini yang jadi alasan kenapa dalam kasusnya Najimi, gender Najimi ditulis sebagai Najimi dan bukan sebagai perempuan ataupun laki-laki. Nah, kenapa gue bilang topik ini ada hubungannya dengan LGBT? Karena gender queer atau non-binary gender termasuk ke dalam kategori LGBT. Bahkan kalau kalian search di Google, karakter Najimi juga ada di dalam LGBT Wiki Fandom. Kalau mau lebih spesifik lagi, karakter Najimi lebih cocok untuk masuk ke kategori antara bigender atau gender fluid. Tapi gua rasa sih Najimi lebih ke bigender. Nah, bigender adalah sebutan untuk seseorang yang mempunyai dua identitas gender, sedangkan gender fluid adalah sebutan untuk seseorang yang merasa identitas gendernya fleksibel dan tidak bisa didefinisikan hanya dalam satu kategori. Nah, karena Najimi terkadang bisa jadi laki-laki atau perempuan, makanya gua rasa Najimi lebih cocok masuk ke kategori bigender. Ya intinya seperti itu kalau kita ngebahas mengenai gendernya Najimi.
Tipe karakter seperti ini bukanlah hal yang baru kok di anime. Karena dengan ngebuat karakter yang mempunyai gender tidak jelas, hal ini dapat menarik perhatian fans pria dan juga wanita. Karena ini berarti, gender karakter itu akan sesuai dengan interpretasi para fansnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Nanachi dari anime Made in Abyss. Selain itu, karakter dengan gender yang tidak jelas dapat menambahkan variasi karakter ke dalam suatu cerita, dan Najimi adalah salah satu contoh karakter itu. Kita tahu sendiri kalau semua karakter di anime Komi-san mempunyai identitasnya masing-masing dan setiap karakter mempunyai sifat yang sangat ekstrim. Nah, kalau dalam kasusnya Najimi, di episode 2, Tadano ngomong kalau Najimi sangatlah mudah dalam bersosialisasi dan dia dapat berteman dengan siapa saja. Jadi, dengan ngebuat Najimi sebagai karakter gender tidak jelas, ini akan ngebuat Najimi jadi lebih mudah bersosialisasi dengan berbagai macam orang. Karena dengan ini, Najimi bisa jadi teman laki-laki ataupun teman perempuan, tergantung siapa orang yang dia ajak berinteraksi. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai gendernya Najimi dan kenapa gendernya dibuat tidak jelas. Kalau menurut kalian gimana? Apa sebenarnya gender Najimi? Laki-laki atau perempuan? Atau kalian setuju dengan istilah gender queer? Coba komen di bawah. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Bye!